Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim Muhammad bin Abdullah sadaqa wa'dul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwatu fillah rahimakumullah. Sudah menjadi hal yang sangat lumrah di antara kalangan kita kaum muslimin bahwasanya saat kita melakukan ibadah yang namanya salat, terutama di solat-solat sunnah, maka kita lebih akrab dengan surat-surat yang ada di juz amma, surat-surat yang pendek-pendek daripada kita lebih suka membacakan surah-surah yang panjang. Hal yang memang hampir semuanya kita melakukan kalau kita solat sunnah rawatib, baik itu qabliyah ataupun ba'diyah. Bahkan kalau kita melakukan qabliyah fajar, 2 rakaat salat sunnah qabliyah sebelum subuh, yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan siapa-siapa yang mampu menjaga salat sunnah qabliyah fajar 2 rakaat, maka keutamaan pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada apa yang ada di dalam isi dunia dan apa-apa yang ada juga padanya semuanya. Khairum minad dunya, lebih baik dari dunia, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ketika kita melakukan sholat sunnah fajar, maka disunnahkan sebagaimana yang sudah pernah kita tadabburi bersama, kita telaah bersama, bahwasanya di dalam kitab Sifatus Shalatun Nabi yang ditulis oleh Syekhul Albani, ada sunnah untuk membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama setelah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Maka itu sunnah untuk kita membaca 2 surah itu setiap kita melakukan sunnah qabliyah fajar. Karena di situ ada pesan tauhid dan ada pesan pembeda antara kita dengan orang-orang kafir. Salat
sunnah fajar qabliyah 2 rakaat, sunnahnya membaca Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Kemudian ketika kita selesai melakukan tawaf 7 putaran di area Ka'bah, ada sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim 2 rakaat dengan membaca surah Al-Kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Serta kita disunnahkan untuk membaca surah Al-Kafirun pada rakaat ke-10 saat kita bertahajud atau qiyamul lail, dan kita membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat ke-11. Masih banyak sunnah-sunnah yang terkait surah-surah yang pendek untuk kita dawamkan, kita baca. Maka sudah seyogianya bagi kita kalau kita akrab dengan surah-surah pendek, harusnya kita memotivasi diri kita masing-masing agar kita bisa lebih mengetahui apa yang terkandung di dalam tafsirnya. Masa kalau kita membaca surah Al-Baqarah kita tidak tahu apa tafsirnya? Saat kita membaca surah pendek kita nggak tahu juga. Surahnya sudah pendek sekali, tapi tafsirnya kemana kita tidak mengetahuinya. Maka itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surah-surah pendek. Makanya kita akan mengawali kajian kita bersama dari surah yang paling akhir. Kalau dari surah yang paling pertama setelah Al-Fatihah kita langsung ke Al-Baqarah 286 ayat, terlalu panjang. Kita dari belakang surah An-Nas surah ke-114 hanya berjumlah berapa ayat? Berapa ayat surah An-Nas? 6 ayat. Surah ke-114 surah An-Nas ini berjumlah 6 ayat. Allah turunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai surah yang dikategorikan kelompok surah Makkiyah. Kelompok surah Makkiyah yang Allah turunkan di kota Mekah. Yang Allah turunkan di kota Mekah, maka para ulama ulumul Quran mengatakan surah ini Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Kemudian yang kedua, surah An-Nas ini dijadikan sebagai surah Al-Mu'awwidzatain. Kenapa dijadikan sebagai surah Al-Mu'awwidzatain? Karena Allah ingin menjaga keberadaan kita sebagai manusia anak Adam, terutama yang memiliki keimanan pada Allah Ta'ala. Dari apa? Dari perihal-perihal buruk yang akan menimpa manusia kepada kaum-kaum beriman, agar kita tidak terkena pengaruh keburukan dari syaitan. Maka itu sebelum tidur disunahkan juga kita membaca ayat kursi 1 kali. Disunahkan kita membaca 2 ayat Al-Baqarah paling akhir 1 kali dan 1 kali. Disunahkan kita merapatkan kedua buah telapak tangan kita, lantas kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sebagai mu'awwidzatain bersama An-Nas 3 kali. Kemudian kita tiupkan kedua buah telapak tangan kita, lantas kita usapkan dari mulai ujung ubun-ubun di kepala kita, baik bagian kubulnya depan ataupun bagian duburnya. Dubur di dalam bahasa Arab itu bukan saja diartikan tempat keluarnya kotoran pada lubang buat seseorang yang ingin mengeluarkan hajatnya, tetapi yang namanya dubur itu dari mulai kepala belakang sampai tumit. Maka itu coba antum perhatikan di dalam surah Yusuf, ketika ingin diteliti
dicari siapa yang menggoda di antara keduanya, artinya melemparkan hasrat dan syahwatnya begitu, maka diteliti di mana sobek bajunya Nabi Allah Yusuf. Kalau sobeknya di bagian kubul di depan, berarti Nabi Allah Yusuf yang menggoda istrinya Perdana Menteri. Tetapi kalau sobeknya di bagian dubur, dikatakan kalau wamin duburin, sobek bajunya itu dari bagian belakang, berarti diraih dari belakang. Maka terbukti Nabi Allah Yusuf bajunya sobeknya di bagian duburnya, belakangnya, alias yang menggodanya adalah wanitanya. Kalau di bagian depan, pemaksaan ingin adanya menyalurkan hasrat secara tidak halal, memperkosa, otomatis dari bagian kubul di depan, disobek dari depan. Tetapi ketika dibuktikan sobeknya di bagian belakangnya, maka itu di bagian dubur ini diperhatikan, kita disunahkan untuk membacakan 3 surah tadi dan ditiupkan kedua buah telapak tangan, lantas diusapkan kubul dan dubur kita untuk meraih perlindungan dari Allah Ta'ala melalui tugas para malaikatnya saat kita tertidur dari pengaruh-pengaruh buruk. Nanti kita akan telaah kalau sesi kita yang sekarang kita tafsir surah An-Nas, sesi kita yang akan datang kita akan buka surah Al-Falaq, yang mana di situ diriwayatkan dalam hadis Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW pernah terkena sihir, lalu malaikat Jibril meruqyahnya. Malaikat Jibril meruqyahnya. Taib ikhwani fiddin wa akhwatu fillah rahimakumullah. Sekarang kita lihat dan perhatikan al-mu'awwidzatain pada surah An-Nas. Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama menurunkan ayatnya yang mulia ini kepada kita sekalian melalui lisan nabinya ketika diturunkan dengan fi'il amr. Sifatnya perintah. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Allah perintahkan kepada siapa? Katakan. Ini kan tidak ada objek penderitanya. Perintahnya jelas dari Allah Ta'ala, tetapi kita tidak mengetahui siapa yang menjadi objek penderitanya, orang yang diajak bicaranya. Siapa yang menjadi objek penderitanya? Kata-kata qul a'udzu birabbin nas. Ini Allah merintahkan nih, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Kepada siapa Allah perintahkan? Kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, karena beliau yang menerima wahyu. Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah agar beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbun Nas. Katakan wahai Muhammad begitu. Ada hadzafnya, ada kata-kata yang dihilangkan dengan pemaknaan adanya objek penderita yang tidak disebutkan. Qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia. Kata-kata Rabb ditafsirkan yaitu yang pertama yang memelihara. Rabb artinya memelihara. Kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi segala kebutuhan kita. Coba kalau planet bumi yang kita huni ini bentuknya tidak sebagai firash, tidak sebagai hamparan. Allah ciptakan bentuk planet bumi itu runcing. Begitu. Manusia kalau mau bikin tempat huni harus mapas dulu. Repotnya. Kalau sebagai hamparan saja kita pengen bikin tempat tinggal, kita harus gali, kita buat dulu pondasi.
Terbayang tidak oleh kita kalau kita hidup di planet bumi ternyata tidak berupa bentuk hamparan, tapi bentuknya runcing-runcing, tajam-tajam. Susah bikin tempat huni itu, lebih repot kerjanya. Thayyib, kalau tidak Allah Ta'ala bikin planet bumi ini lobang-lobang, sehingga kalau manusia mau bikin tempat huni harus nguruk dulu agar bisa ditutup dan bisa dibuatkan bangunan. Kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan planet bumi kita ini tidak mengandung air. Siapa yang mengirimkan, menurunkan hujan dari langit? Air untuk kebutuhan hajat kita. Satu hari kita diberitahukan oleh petugas PDAM lewat media sosial bahwasanya nanti tanggal anu sampai tanggal anu akan diadakan pemutusan saluran air minum. Repot kita nampung dulu air, betul tidak Pak? Wah, ini satu hari nih tidak ada air, bak mandi kita penuhi, toren kita penuhi. Tahu nih, Allah Ta'ala jadikan bumi dalam keadaan tidak ada airnya. Allah tidak turunkan hujan dari langit. Allah turunkan hujannya ke planet Jupiter, Allah turunkan hujannya ke planet Pluto, Allah turunkan hujannya ke planet Mars, Allah turunkan hujannya ke planet-planet lain. Bumi tidak Allah turunkan air hujan. Pernah tidak Pak terpikir oleh kita ada air yang tadinya asin dari laut, kemudian disengat oleh matahari, ditampung di sebuah awan, yang awannya Allah geser, Allah arahkan dengan angin, kemudian Allah perintahkan untuk menurunkan hujan. Tadinya airnya asin, keluarnya jadi tawar. Apa ada mesin untuk nyuling di atas sehingga kemudian turun air itu yang tadinya asin jadi tawar? Ada mesinnya di atas? Tidak. Subhanallah, dengan kekuasaan Allah, air itu yang tadinya asin Allah turunkan dalam keadaan sudah menjadi tawar. Bumi bisa menyerap, menampung air. Buminya bisa menyerap untuk menampung air. Kalau bapak-bapak perhatikan di kitab Riyadhus Shalihin, Imam Abu Zakaria An-Nawawi menyebutkan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya orang itu ketika menerima arahan dari aku, kata Rasulullah, maka manusia ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah ajadib. Ajadib itu Pak, kalau diturunkan air hujan dari langit, maka buminya menyerap air tapi tidak menumbuhkan pohon-pohonan, langsung diserap tanpa ada bekas, hilang, tidak ada manfaatnya buat orang yang ada di atasnya. Ini namanya ajadib. Kemudian yang kedua, kelompok manusia yang dikatakan ki'an. Ki'an itu air hujannya diturunkan ke muka bumi, lantas ada lempengan batu. Kalau di tanah Arab Pak, ada lempengan batu di bawah tanah sehingga dia bisa menampung air. Kalau digali tanahnya, airnya bisa dimanfaatkan, maka itu katanya ki'an, dikatakan ki'an. Kalau sudah usaha manusianya ada, diambil airnya, bisa tuh dimanfaatkan. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada yang namanya khairul ard, sebaik-baik permukaan bumi. Saat diturunkan hujan, dia tumbitul kala. Tumbitul kala itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Manfaatnya buat orang yang hidup di atasnya sangat luar biasa. Dia bisa mendapatkan padi, bisa dipanen, dia bisa memetik buah, dia bisa mendapatkan sayur mayur. Khairul ard, sebaik-baik permukaan bumi, sehingga saat disampaikan sesuatu tausiah, dia bisa menyerap manfaatnya secara maksimal. Kalau nanti pulang kembali ke rumahnya, dia bisa menyampaikan kepada sanak familinya, keluarganya, anak-anaknya, bahwa ini nih ada ilmu yang bisa harus antum serap begini.
Ini namanya Rob, baru satu pengertian memelihara. Dipelihara nih, kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna dari Rob adalah menjaga. Menjaga, kebayang tidak Pak? Oleh kita kalau matahari ingin terbitnya lebih dekat ke planet bumi, tidak sejauh yang biasa kita rasakan, sengatannya saja kita gerah, kita panas, sehingga kita butuh pendingin ruangan kalau sholat duhur biasanya lebih terasa nih, karena tengahnya matahari itu sangat bisa dirasakan setelah adanya waktu syuruk. Mulai itu matahari terbit, makanya waktu sebelum syuruk itu larangan untuk sholat nih. Larangan untuk sholat itu saat matahari mau terbit. Haram untuk sholat karena dikhawatirkan arah penyembahannya itu kepada matahari. Memelihara, kemudian menjaga. Mataharinya diperintahkan terbit terus dari arah timur, tenggelam ke barat. Kalau matahari tugasnya selesai, ghurub, datang waktu maghrib, Allah perintahkan bulan untuk terbit. Betul. Bulan ini manfaatnya bukan saja untuk penerang yang ada di dunia, tapi juga bagi nelayan-nelayan yang ada di lautan. Bulan bisa menjadi penerang buat nelayan-nelayan, walaupun tetap laut itu juga di permukaan bumi, tetapi tidak di daratan. Mereka bisa mengambil manfaatnya dari cahaya bulan. Tertib, dijaga sama Allah Ta'ala. Perintah-perintahnya dipatuhi oleh matahari, perintahnya dipatuhi oleh bulan, perintahnya dipatuhi oleh awan, perintahnya dipatuhi oleh langit, perintahnya dipatuhi oleh angin. Sehingga semua apa yang ada ini selain dipelihara sama Allah Ta'ala, dijaga benar-benar. Kalau sinar ultravioletnya berlebih, sinar matahari, orang bisa kanker kulit. Tapi tetap kadarnya segitu. Kalau yang namanya atmosfer ozonnya itu tidak benar-benar ditahan sesuai dengan kebutuhan, kita akan efeknya itu merasa akan mendapatkan beberapa keburukan. Ini dijaga sama Allah. Kemudian kata Rob adalah menguasai. Ada tidak satu orang di antara kita Pak, kita nih selama hidup kita bisa mengendalikan diri kita. Kalau saat ajal kita dekat dengan kita, kemudian kita mau menguasai badan kita sendiri. Saya tidak mau meninggal hari ini, nanti. Ada yang mampu? Yang menguasai tubuh kita siapa Pak? Yang menguasai tubuh kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita minta petunjuk setiap harinya saat kita sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami ini minta pertolongan, agar ubun-ubun kita terus diarahkan ke arah hidayahnya. Maka itu Allah yang menguasai ruh kita, jiwa kita. Kita minta pada yang menguasai kita agar senantiasa dalam keadaan di atas syariatnya dan wafat dalam keadaan muslim. Makanya ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kata-kata Rabb. Rabb manusia. Kemudian Malikin Nas, raja seluruh manusia. Para ulama tafsir menjelaskan apakah dari kata-kata An-Nas itu tidak mengandung pengertian jin. Malikin Nas adalah raja seluruh manusia, maka semua menyepakati termasuk para jin di dalamnya. Jadi jin-jin itu yang kafir dan yang muslim tetap butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menggoda kita setiap harinya,
mereka membuat rekayasa agar kita tergelincir setiap saat, tetapi mereka juga takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga meyakini bahwa raja dari seluruh raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya semua yang tadinya penguasa di muka bumi yang memiliki kekuasaan saat hidupnya, kalau nanti sudah wafat penguasanya cuma satu, Malikin Nas, raja seluruh manusia dan jin, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan saat kita dikumpulkan itu di padang mahsyar, maka Allah mengatakan, Anal Malik, akulah penguasa seluruhnya, aku penguasa seluruhnya. Maka orang-orang yang sebagai pemimpin saat itu akan dimintakan pertanggungjawabannya jauh lebih berat daripada rakyat biasa saja. Kita ini sebagai pemimpin di dalam komunitas keluarga kita, yang paling berat bagi bapak-bapak sekalian, apa yang sudah dipimpin terkait keluarganya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ra'in. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullu ra'inun mas'ul, dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab an ra'iyati, terhadap apa-apa yang telah dipimpinnya. Maka kalau kita tidak memberikan pelajaran kepada istri kita, tidak memerintahkan untuk menutup aurat kepada istri dan anak-anak wanita kita akan dituntut oleh keluarga kita sendiri nanti. Kalau kita tidak memberikan peringatan untuk menjaga sholat 5 waktu kepada seluruh keluarga kita akan nuntut kita. Kalau kita tidak mengajarkan kejujuran kepada keluarga kita, maka keluarga kita akan menuntut kita, karena kita pemimpinnya. Saat itu penguasa dan raja semua dari seluruh jin dan manusia Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, kata-kata ilah adalah zat yang mutlak untuk disembah, sembahan seluruh jin dan manusia, sembahan seluruh jin dan manusia. Ada tidak Pak orang yang menyembahnya jabatan? Dia ingin sekali jabatannya terus dia kuasai, sehingga dia ngejilat, dia cari muka, dia membawa pengaruh jelek kepada rekan-rekan lawan pekerjaannya. Kemudian dia ingin dia terus yang diprioritaskan. Jabatan itu sebagai Tuhan buat dirinya. Kalau sudah tidak ngejabat, dia ngerasa ngedown mentalnya. Sudah tidak punya kekuasaan, baru tuh pengen bersosialisasi. Saat dalam keadaan jabatan yang tinggi, kenal aja tidak sama kita. Lewat kendaraannya, buka jendela juga tidak. Nyapa kita juga tidak. Lagi ngejabat. Begitu sudah tidak ngejabat, mulai pengen ngedeketin warga. Begitu nggak ngejabat, nggak ada pengaruhnya di tengah-tengah kita, nggak bisa dimanfaatin dirinya untuk minta tolong, mulai kita tahu bahwa si fulan sholat berjamaah. Alhamdulillah kalau seperti itu. Masih mau memperbaiki diri saat nyawanya masih ada di tubuhnya. Biasanya gitu Pak. Orang-orang itu kalau sudah ngejabat lupa dengan rekanan, lupa dengan tangga. Yang jadi kekuasaan, yang jadi kebutuhan mutlak hidupnya jabatannya terus. Udah nggak ngejabat mah diem. Coba perhatikan. Jabatan seperti Tuhan bagi dirinya. Ada orang yang menjadikan Tuhannya, sembahannya itu hawa nafsunya. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan lewat ayatnya yang mulia, ilahahu hawahu. Kata Allah, Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kalau ambisinya belum terpenuhi, terus dikejar. Jalannya baik halal ataupun haram ditempuhnya. Ilahahu hawahu. Hawanya terus dituruti, keinginannya, nafsunya terus dia penuhi. Kalau belum dapat, dia belum berhenti.
Makanya Nabi mengingatkan kita sekalian, sesungguhnya anak Adam itu tidak akan pernah merasa cukup walaupun dia memiliki harta segunung emas, sampai dia mencari gunung emas yang kedua. Kapan anak Adam akan berhenti? Kalau mulutnya sudah disumpal dengan tanah. Kalau sudah wafat, ambisinya hilang. Coba aja Pak, perhatikan. Kita juga selaku kaum muslimin ada unsur kesitunya. Sudah punya 1 juta, pengen 10 juta. Punya 10 juta, uangnya di rekening, pengen 100 juta. Kayak orang-orang lain. Masa saya hidup sudah 50 tahun memiliki uang 100 juta aja belum pernah. Sudah punya 100 juta, pengen jadi miliarder. Kayak apa ya rasanya pengusaha-pengusaha tuh, uangnya miliar. Sudah punya 1 miliar, baru 1 M, 10 miliar kayaknya enak ya. Sudah punya 10 miliar, pengen 100 miliar. Gak ada berhentinya. Ini hawa namanya, hawa nafsu. Maka itu orang itu tidak akan berhenti kalau dia belum disumpal dengan tanah. Ilahin nas, sembahan seluruh manusia. Min syarril waswasil khannas, dari pengaruh kejahatan bisikan syaitan yang memberikan pengaruh-pengaruh buruk kepada kita sebagai manusia, supaya kitanya ragu, supaya kitanya memiliki rasa suudzon kepada orang lain, kitanya memiliki rasa kebencian pada orang lain, kitanya punya rasa dendam dengan orang lain, kitanya punya rasa iri dengan orang lain. Ini min syarril waswasil khannas. Setan itu terus memberikan pengaruh pada kita, ngebisikkan kita syar, memberikan pengaruh-pengaruh yang syar, yang buruk, sehingga kita ini tadinya seperti lembaran kertas putih Pak, diberi warna oleh orang tua kita yang baik-baik, diajarkan tentang kebaikan. Setelah mulai dewasa, kita hidup bermasyarakat, ada yang dapat pengaruh baik, ada yang dapat pengaruh buruk. Pengaruh buruknya itu dari korinnya, dari jinnya yang berada di mana. Jin itu ngegoda kita di mana? Di tubuh kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu ngebisikan, bercokol, kata Ibnu Abbas, yang berada di dada-dada manusia. Korin, jin yang mengarahkan keburukan kepada tubuh kita itu hinggapnya di dada. Alladzi yuwaswisu fi sudur, pada dada-dada manusia. Kita bisa benci dengan orang lain, kita bisa dendam dengan orang lain, kita bisa nggak kenal dengan orang lain, kita bisa memutuskan tali silaturahmi dengan saudara kita karena adanya pengaruh korin yang yuwaswisu fi sudur, bisikin terus memberikan pengaruh-pengaruh keburukan fi sudurin nas, dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari pengaruh keburukan jin dan manusia. Ada beberapa riwayat dalam satu hadis. Yang pertama, ketika Rasul alaihi salatu wassalam seperti biasanya beliau melakukan tahajud setiap malamnya. Kalau kita punya absen Pak, lembaran daftar kehadiran, kira-kira ini pertanyaannya Bapak yang harus jawab sendiri masing-masing. Dari mulai hari Senin, bahasa Arab itu Itsnain, hari kedua. Kalau hari Ahad, Thayyib, hari pertama. Dari mulai Yaumul Ahad, hari Senin, Yaumul Itsnain, Yaumul Tsulasa, hari Selasa, Yaumul Rabi, hari ketiga, hari keempat, Yaumul Rabi itu hari Rebo, Yaumul Khamis itu adalah hari Kamis, Yaumul Jum'ah sampai Sabtu. Berapa hari itu Pak setiap malamnya kita tahajud dalam 1 minggu? Kira-kira lebih banyak tahajudnya atau lebih banyak tidurnya? Kan? Tengah-tengah. Allah.
Banyaknya semuanya ngelos. Nanti bangunnya azan subuh tuh. Rasulullah itu kullalailin qad autaro, setiap malamnya beliau selalu sholat malam. Karena awal perintah sholat sebelum 5 waktu itu yang diwajibkan tahajud. Awal perintah sholat. Saat diturunkan perintah sholat 5 waktu, tahajud tidak jadi wajib lagi. Tetapi keutamaannya Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan, wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak, sebagai nafilah buat kita nih, nafilah buat engkau. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda, ketika engkau bisa menjaga sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala pasti, kata-kata asa tafsiran harfiahnya semoga, Allah akan mengangkat derajat kalian. Tetapi dalam kaidah ulumul Quran, kata-kata asa buat Allah Ta'ala itu adalah pasti. Allah pasti akan mengangkat derajat kalian bagi orang-orang yang tahajud di sepertiga malam akhir. Rabbuka maqama mahmuda, mengangkat derajat kepada derajat-derajat kemuliaan. Makanya kebiasaan orang-orang soleh, para al-anbiya, rasul dan para sahabatnya, mereka sholat malam. Kalau kita tidur malam. Kita banyaknya sholat atau tidur? Apalagi gini Pak, kalau mau tidur malam hari, kita makan malam harinya banyak, perutnya kenyang banget. Wah, itu alamat nggak bangun itu. Kalau subuh 14. Rasulullah SAW setiap malamnya bertahajud, setiap malamnya beliau bertahajud. Ketika satu waktu beliau bertahajud, ini juga yang menjadi sisi pendalilan buat kita, dan kita bisa menyepakati pandangan Imam Malik bahwasanya aulamastumun nisa adalah al-jima. Menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudunya kecuali kalau kita menjimainya, artinya kepada istrinya begitu. Rasulullah, dalil dari Imam Malik, ketika sholat malam kakinya Aisyah itu turun ke tempat sujudnya. Rumahnya itu memang sempit gitu, sehingga beliau harus ngegeser dulu kakinya Aisyah tuh untuk tempat menyentuhkan keningnya, tempat sujudnya. Dihalang-halangi oleh kakinya Aisyah sama Rasulullah, dengan tangannya itu digeser, baru beliau sujud. Begitu duduk antara dua sujud, qadarullah kakinya turun lagi, digeser, baru beliau sujud. Kalau menyentuh wanita saja dengan bersentuhan kulit, pengertian zahirnya membatalkan wudhu, tentu Rasulullah akan wudhu kembali, membatalkan sholatnya. Tapi beliau meneruskan sholatnya, dan ini menjadi sisi pendalilan oleh Imam Malik yang beliau tafsirkan bahwasanya massa di sini adalah al-jima. Beliau menggeser kakinya Aisyah, sujud. Setelah beliau selesai sholat tahajud, beliau berkunjung ke makam baki. Berarti sunnah buat kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau berziarah kubur setelah sholat tahajud. Saat itu mah bukan ziarah, uji adrenalin. Masa ke pemakaman sebelum waktu sholat subuh? Ya ini keterangannya. Rasulullah itu ke makam baki setelah beliau bertahajud sebelum waktu azan subuh. Akhirnya Aisyah ngikuti, bangun dari tidurnya, ngerasanya dengan digesernya kakinya itu ada sentuhan lembut dari suaminya. Begitu sudah tidak ada lagi yang ngegeser, kaget, terperanjat. Waduh, ini suamiku kemana nih? Kok di tempat sholatnya tidak ada? Dilihat keluar rumah, timbul rasa cemburunya, jangan-jangan mau ke rumah si fulanah. Padahal malam ini tepat waktu untuk gilirnya di rumahku, diikuti oleh Aisyah. Mau kemana sih jam segini gitu? Didapatinya Rasulullah berziarah ke makam baki.
Beliau mengucapkan assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjaluna wa ana insyaallahu bikum lahikun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Itu sunnah untuk mendoakan para penghuni kubur baki. Kalau bapak-bapak ditakdirkan Allah Ta'ala bisa mengunjungi tanah haram baik Madinah ataupun Mekah, hendaklah berkunjung ke makam baki untuk memberikan doa kepada penghuni kubur makam baki. Karena ada sunnah dari Rasul untuk berkunjung berziarah. Ibu-ibunya dilarang, memang tidak boleh berziarah, hanya bagi para ikhwan. Pemerintah Saudi, terutama otoritas kota Madinah, memberikan kewenangan dan perizinan bagi para muktamirin dan para hujat untuk bisa berkunjung ke makam baki dalam 2 waktu 1 hari. Setelah waktu sholat subuh, seperti kita barusan selesai, itu biasanya makam baki itu penuh. Kemudian setelah sholat asar. Jadi kalau bapak-bapak ditakdirkan ke Madinah, kemudian mutawifnya ingin ngajak ziarah ba'da duhur atau ba'da maghrib dan isya, kasih tahu, Pak Ustadz, biasanya izin kewenangan masuk baki itu punten subuh dan asar. Barangkali belum tahu gitu, jadi disosialisasikan gitu. Tidak usah kita merasa lebih tahu, tidak, cuma berbagi ilmu saja. Karena nanti percuma sama kepolisian diblok di depan pintu makamnya akses untuk masuknya. Kalau selain 2 waktu itu, subuh dan asar. Bahkan yang ingin mencoba mengantarkan jenazah kalau bukan dari keluarganya, setelah di 3 waktu itu, artinya duhur, maghrib dan isya, mereka tidak diberi kewenangan masuk. Mobil ambulannya masuk, pintunya langsung ditutup, jebret. Nggak bisa ikut nganterin. Kalau mau ikut nganter plus ziarah subuh dan asar, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Rasulullah berkunjung ke makam baki. Setelah beliau selesai, beliau kembali ke rumahnya, ke rumah Aisyah. Didapatinya Aisyah dalam keadaan napasnya terengah-engah gitu. Ditutupi selimut, pura-pura lagi dalam keadaan tidur gitu. Aisyahnya tutupi selimut, tapi napasnya ketahuan nih, ada dengusan suara napas yang tersengal-sengal. Maka Rasul mengatakan, oh tadi yang mengikuti aku ini tandanya engkau Aisyah. Maka Aisyah agak didorong sedikit keningnya oleh Rasulullah, tandanya engkau. Wahai Aisyah, Rasul pun mengatakan, dan hadisnya ini disampaikan kepada para sahabatnya yang lain juga dalam riwayat Imam Muslim. Kata beliau, ma minkum, Rasul memberikan peringatan nih, ma minkum min ahadin, tidaklah seorang pun di antara kalian, ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinuh, kecuali dia telah diutus kepadanya. Siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus? Allah. Telah diutus kepadanya pendampingnya. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinuh. Kata Aisyah, saat diberikan nasihat seperti itu, Aisyah dan para sahabatnya itu bertanya kepada Rasulullah. Di sesi lain sahabatnya, di saat momen itu Aisyah nanya, bukankah engkau juga punya? Kepada Rasul nih, engkau kan juga punya korin. Maka Rasulullah mengatakan, betul. Ya, kata Rasulullah, hanya saja Allah membantuku dalam menyikapinya sehingga ia masuk agama Islam, kata Rasulullah. Korin yang berada di tubuhnya Rasulullah sudah diislamkan karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dia tidak menyuruhku kecuali hal yang baik-baik. Kalau kita ada yang jamin korin yang ada di tubuh kita Islam? Tidak. Buktinya gampang, kita punya rasa dendam, kita punya rasa iri, itu arahan syaitan. Arahan korin, jin yang jelek yang memberikan pengaruh syar pada kita. Sehingga kita bisa bughud sama orang lain, benci, kita bisa dendam, kita bisa nggak kenal. Itu karena adanya korin yang beri pengaruh buruk pada kita. Aslinya bersih kita.
Nabi sudah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia dilahirkan dalam keadaan suci. Berarti bersih kita. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya akan memberikan warna pelajaran Yahudi, Majusi atau Nasrani. Awalnya Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Makanya Rasulullah SAW diberikan bantuan oleh Allah, langsung korimnya dalam keadaan beragama Islam, ditaklukkan dirinya dan tidak mengarahkan yang buruk-buruk, mengarahkan sesuatu yang baik-baik saja. Hadis pertama. Hadis yang kedua sebagai penutup. Sebagai penutup disampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan iktikaf, ini kaidah juga buat kita nih. Kalau tadi massa itu bersentuhan kulit tidak batal wudu, kaidah yang kedua buat orang-orang yang melakukan iktikaf. Bapak-bapak sekalian, di 10 hari akhir beriktikaf nih di Masjid Ukhuwatul Ummah. Ada panitia iktikaf Pak kalau Ramadan? Dipakai iktikaf nggak? Oh sendiri-sendiri. Yang ingin beriktikaf, saat syariatnya itu sunnahnya tidak boleh keluar dari hari pertama iktikaf, hari ke-21 di bulan Ramadan sampai malam Id. Ini iktikaf yang kamil, yang sempurna. Jadi masuk masjid, tidurnya di masjid, makannya di masjid, mandinya di toilet masjid, semua kebutuhannya di masjid. Keluar itu nanti malam Id. Keluar buat orang iktikaf malam 1 Syawal. Baru tuh boleh meninggalkan masjid. Syariat iktikaf secara sempurna. Kecuali kalau dia memiliki uzur, kebutuhan emergensi, darurat, maka dia boleh keluar dari masjid. Misal lagi iktikaf diberitahu anaknya sakit, mau dibawa ke rumah sakit segera. Masa terus saya ini lagi iktikaf, ibu aja lah. Yang nggak bisa begitu. Ini emergensi darurat, uzur syar'i. Karena anak tanggung jawab kita, keluar dari masjid, urusin dulu anaknya sampai sudah selesai, masih ada waktu buat iktikaf, balik lagi ke masjid. Tidak ada waktu, niatnya sudah dicatat sama Allah Ta'ala. Ada uzur syar'i ketika Rasulullah itu beriktikaf, istrinya yang bernama Sofiyah. Istrinya yang bernama Sofiyah binti Huyai. Ini Sofiyah ini dari kalangan turunan Yahudi. Jadi istri Rasulullah itu ada yang turunan Yahudi. Yahudinya original, asli Yahudi. Tapi setelah dinikahi oleh Rasulullah itu, sebelum dinikahinya juga sudah diislamkan. Jadi tawanan perang, kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Sofiyah itu ingin menyampaikan hajatnya. Saat itu Rasulullah berada di masjid sedang iktikaf. Maka Sofiyah menyusul ke tempat masjid yang digunakan oleh Rasulullah untuk beriktikaf. Menghampiri masjidnya, seraya menyampaikan semua hajat-hajatnya. Lantas Rasul pun mengantarkan kembali pulang Sofiyah meninggalkan masjid. Berarti tandanya saat iktikaf beliau keluar dari masjid nih. Ini kaidah buat kita, orang yang darurat beriktikaf boleh keluar masjid dan tidak membatalkan iktikafnya. Rasulullah mendampingi Sofiyah agar bisa menjadi mahramnya saat pulang dari masjid. Jangan sampai jalan sendirian, ditemani. Kalau kita punya waktu yang cukup, kalau istri kita mau keluar walaupun ke pasar, ditemani. Bisa Pak? Jadi mahram istri kita gitu. Kalau kita nggak bisa, anak laki-laki kita atau anak perempuan kita, apalagi mau keluar kota ya. Mau keluar kota nggak pakai mahram, waduh. Berat ini, berat. Rasulullah mendampingi Sofiyah ketika di jalan, qadarullah bertemu dengan 2 orang laki-laki Ansor.
bertemu dengan dua orang laki-laki Ansor. Saat itu dua orang laki-laki Ansor ini berpapasan dengan beliau, menyangka, sudah ada pikiran di kepalanya, mindsetnya, Rasul dengan siapa nih? Kok berjalan dengan akhwat begitu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, berjalanlah kalian seperti biasa, karena kelihatan jalannya dipercepat. Keduanya mengatakan kepada Rasulullah, Subhanallah, Subhanallah, seolah-olah ingin menyampaikan pesan kepada Rasul, kami tidak mungkin bersuudzon kepadamu. Yakin kalau Rasulullah berjalan dengan akhwat, pasti urusannya kebaikan. Maka Rasul pun mengatakan, hadhihi Sofia, ini adalah Sofia, menandakan itu istrinya gitu. Mengumumkan ini nih Sofia, gitu, istri anak, gitu kata Rasulullah. Maka mereka mengucapkan Subhanallah. Rasul pun menyampaikan hadisnya yang makruf kepada kita sekalian. Kata beliau, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yajri, mengalir, min ibni adama majradam, di dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah yang ada di tubuhnya. Syaitan ngegoda kita itu seperti aliran darah di tubuh kita, terus menerus ngegoda kita. Wa inni khasyitu ayyaqdifa fi qulubikum syai'an aw qala syarran, dan aku khawatir, kata Rasulullah, aku khawatir dia akan memasukkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua, keburukan. Yang tadinya tidak punya pikiran macam-macam, dimasukkan perasaan kejelekan oleh syaitan. Tuh Rasul engkau tuh, lihat jalan sama siapa gitu, dibisiki nih si dua orang Ansor Madinah ini, tuh sama siapa dia jalannya, masa jalan sama akhwat, katanya Rasul. Wah, itu pengaruh buruk tuh. Kenapa mereka tidak bisa mengenali Sofia? Karena Sofia mengenakan burkud. Kalau istri kita kan wajahnya terbuka, istri Rasulullah itu ditutup semua. Mereka tidak bisa mengenali, maka Rasulullah perlu memberikan arahan, masukan informasi yang valid, menegaskan bahwa itu adalah istrinya. Dan kaidah kita yang ketiga, syariat buat kita, kalau ada orang yang memiliki pikiran macam-macam ke kita dan kita tahu yakin orang ini kalau nggak diberi informasi bakal suudzon sama kita, sunnah untuk kita memberikan informasi kepada mereka tentang keadaan sebenarnya, agar mereka itu tidak bersuudzon pada kita. Perlu sampaikan keterangan, ini begini, begini, begini. Walaupun mereka nggak nanya, ini juga kan nggak ditanya Rasulullah, tapi Rasul perlu memberikan keterangan, hadihi Sofiyah, ini tuh istri anak. Itu sebagai pembuka pertemuan sesi kita pertama dari surah An-Nas. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Apa-apa yang disampaikan saat hak adanya semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kata-kata sesuatu yang batil datang dari pribadi ini yang lemah. Baik, terima kasih jazakallah Ustaz. Walaupun udah siang, mungkin satu pertanyaan deh, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya sih udah merancang berapa pertanyaan, cuma satu, ya udah. Saya ingin penjelasan mengenai kalau apa namanya seseorang yang mengatakan doa terbaik untuk Anda. Nah, kategori doa terbaik ini bagaimana? Apakah dia itu mempunyai doa terbaik? Ini di umum udah banyak. Tolong doakan saya. Ya, doa terbaik untuk Anda. Ya, kalau dia doakan, kalau cuma gitu doang ngomongnya. Nah, ini doa terbaik itu seperti apa sebetulnya? Saya tuh bingung. Masalahnya bagi saya semua doa juga terbaik. Tidak ada doa yang buruk kecuali memang mendoakan keburukan untuk orang, itu juga terbaik juga sebetulnya. Jadi ya tolong dijelaskan doa terbaik seperti apa masalahnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, barakallahu fikum. Ketika adanya pesan dari Rasulullah
untuk sahabat-sahabatnya termasuk Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Mereka Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali diberikan pesan yang sama oleh Rasulullah. Kalau kalian bertemu dengan Wais Al-Qarni, minta doa padanya. Padahal jabatan mereka ini lebih utama daripada Wais Al-Qarni. Orang yang sahabat Rasulullah tapi tidak pernah bertemu muka dengan Rasul. Ada keistimewaan apa dengan pribadi Qais? Qais ternyata birrul walidainnya luar biasa. Berbakti kepada ibunya sangat luar biasa, sehingga ketika kalau beliau bersumpah atas nama Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala, doa-doanya diijabah. Maka itu ini pesan dari Rasulullah kepada orang-orang di antara rekan-rekannya. Kalau kita tahu ada orang yang keberadaannya, akhlaknya, agamanya lebih soleh dari kita, kita boleh minta doa kepada orang tersebut yang masih hidup, bukan yang sudah wafat, yang masih hidup catatannya. Contoh, Pak Haji punya tetangga ingin berangkat haji atau umroh. Kita tahu di haram ini adalah tempat-tempat mustajabahnya banyak. Tempat mustajabahnya banyak. Pertama, tempat mustajabah yaitu di belakang makam Ibrahim. Satu. Kedua, di Hijr Ismail Thayyib. Ketiga, di bawah talang emas. Keempat, di yang namanya bukan rukun Yamani, pintu Ka'bah itu Multazam. Nah, ini tempat-tempat mustajabah. Yang kelima, ketika di Bukit Sofa. Keenam, ketika di Bukit Marwah. Ketujuh, ketika di lintasan yang lampunya hijau, maka paling masyru' doanya Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Itu saja diulang-ulanginya. Dan sunnah bagi laki-laki ikhwan untuk lari kecil, menggambarkan adanya napak tilas, mengambil hikmah pelajaran kepada Siti Hajar lagi lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah, sampai 7 kali. Ketika di lintasan lampu hijau itu diriwayatkan bahwa itulah tempat mustajabah. Maka mintanya doanya bukan dunia, mintanya doanya bukan jabatan, bukan, tapi doanya minta agar diberikan ampunan. Rabbighfir warham, diberikan kasih sayang. Innaka antal a'azzul akram, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang mulia, zat yang maha mulia. Minta agar cuma dimaafkan. Doa terbaiknya kapan? Doa terbaik pada tempat mustajabah, doa terbaik pada waktu mustajabah, doa terbaik pada kaidah-kaidah doanya disampaikan. Artinya ada syarat-syarat mustajabah doa selain waktu mustajabah, tempat mustajabah, kaidah doa agar bisa mustajabah.